Pak Rio, saya kurang percaya diri. Aduh, gimana ya Pak? Apalagi kalau disuruh bikin video, ya. Salah satu peserta coaching cerita sama saya seperti itu. Dia bilang, wah, saya mau bikin video tapi saya takut Pak. Saya belum bisa, saya belum berani, bla 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 bla. Semua alasannya muncul tiba-tiba. Bagaimana kalau bikin video itu adalah satu hal yang sangat seru dan menyenangkan, dan itu hal yang paling mudah yang bisa Anda lakukan. Kenapa? Kalau salah Anda tinggal ulang lagi aja. Kalau salah tinggal ulang lagi aja. Tapi masalahnya banyak orang yang sangat-sangat takut salah sekali. Dan juga banyak sekali orang yang perfeksionis, mereka selalu menuntut kesempurnaan dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dia tidak berani untuk menciptakan sesuatu. Dia tidak berani memulai sesuatu. Kalau menurut Pak Tung Desemwaringin, motivator nomor 1 di Indonesia, beliau mengatakan bahwa perfeksionis adalah standar paling rendah dalam kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Banyak orang yang ingin mentuhankan dirinya sehingga harus sempurna. Wow, saya seperti Tuhan, saya tidak pernah berbuat kesalahan. No, tapi progresionis adalah hal yang terbaik. Karena kita berproses, kita berprogres, kita menciptakan sesuatu hal yang baru lagi, dan selalu memperbaiki diri. Karena ada sebuah kalimat yang mengatakan, practice makes perfect. No, practice doesn't make perfect. Karena kalau kita latihan berbuat kesalahan dan salah lagi, kita akan jago berbuat kesalahan. Practice doesn't make perfect. Only perfect practice makes perfect. Katanya adalah seperti itu. But there is no such a thing as a perfect practice. Karena namanya selalu ada yang bisa diperbaiki, selalu ada yang bisa kita tambahkan lagi. Ya, jadi kita nggak ada yang namanya istilahnya perfect practice. Semuanya bisa kita rapihkan lagi. Jadi karena berprogres terus, contohnya kayak iPhone. Dulu dia keluarin iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya terus iPhone 2 nggak ada ya, iPhone 3. Sampai saat ini ya ada 11 iPhone, tipenya beda-beda ya, dan canggih-canggih luar biasa. Dan setiap kali canggih mereka bisa challenge lagi, lebih canggih lagi. Setiap tahun lebih canggih lagi. Pertanyaannya, hidup kita setiap tahun lebih canggih lagi gak? Merekam video adalah hal yang sangat mudah, sederhana, bisa kita lakukan. Kalau salah tinggal ngulang-ngulang aja. Dan semuanya tentang bicara skill. Ya, skill itu adalah sesuatu hal yang tinggal dipelajari saja, dilatih. Misalkan contoh, kalau seseorang anak mau belajar jalan, terus jatuh, terus dia bilang, wah saya nggak berbakat jalan, udahlah saya nggak jalan lagi. Apa yang terjadi? Ya dia selamanya nggak akan bisa jalan. Tapi karena dia selalu bersemangat dan mencoba berjalan lagi, dan ngelihat karena orang di sekelilingnya semuanya berjalan. Ya inilah pentingnya komunitas. Kalau semua orang berjalan dan Anda terus merangkak, Anda akan bingung sendiri dan kesel sendiri. Pokoknya saya pengen bisa jalan juga. Ya, jadi Anda perlu untuk berkomunitas juga. Kalau misalkan ada teman-teman yang juga senang bikin video, Anda boleh ngumpul bareng juga misalkan. Ya karena apa? Itu akan membantu Anda untuk termotivasi. Oh semuanya bisa jalan, semuanya bisa bikin video. Kenapa saya enggak? Sama-sama makan nasi kok. Saya pasti bisa gitu ya. Semua yang bikin nggak bisa, lepasin aja. Jadi gak usah pusing, gak usah dibawa-bawa gitu ya. Nah jadi akhirnya bisa bikin video, bisa happy-happyan, bisa asik-asik, seru-seruan ya. Karena semuanya adalah masalah skill. Kayak masak Indomie lah, Anda latihan, lama-lama Anda bisa. Kalau saya tanyain, oke hari ini jadi pembicara, kamu barengan sama saya, berani gak? Gak berani Pak. Kenapa? Karena kalau ngomongin topik-topik ini saya gak ngerti. Oke saya bahasnya Indomie. Bagaimana cara masak Indomie? Kamu ikut sama saya, kita sama-sama bawa di depan panggung, dikasih. Kalau misalkan bisa bawain 500 juta, kamu mau gak? Langsung siap. Oke Pak, boleh Pak. Loh kenapa kok tiba-tiba bisa? Karena Indomie Pak, saya sudah sering banget Pak masak Indomie. Jadi saya pasti tahu apa yang perlu dibahas, saya tahu apa yang perlu di ngomongin. Yes bener. Jadi semuanya dah, PD kita itu terbentuk ketika kita juga memiliki kemampuannya atau skillnya. Cara dapetin kemampuannya gimana? Ya latihan, baca-baca materinya. Misalkan kita mau bawain apa? Baca dulu materinya, bikin dulu rangkuman juga boleh. Ya tulis dulu apa aja yang mau dibikin, nanti yang mau di ngomongin apa, abis itu baru direkam. Ya ketika direkam nanti akan lebih gampang, lebih mudah. Karena kita udah tahu ada acuannya seperti itu. Sampai di satu titik nanti, Anda mungkin saking udah banyaknya di sini di kamus pikiran Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi pakai kertas. Anda sudah ada di perpustakaan pikiran, semua tinggal Anda keluarin, ngalir aja. Ngomong sampai seharian, dari pagi sampai malam, berbulan-bulan juga nggak habis-habis karena isinya sudah banyak ya. Jadi sering-sering diisi juga ya dengan informasi yang positif. Lalu silakan Anda bikin video ya, berkreasi, lakukan yang terbaik dan tinggal ngulang lagi. Kalau salah ngulang lagi. Tidak perlu takut. Terbaik yang bisa Anda lakukan saat itu. Kalau misalkan yang disampaikan sama salah satu guru saya, dulu saya selalu bilang, Pak saya nggak berani bikin video, saya merasa nggak enak, saya merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena saya merasa masih banyak yang lebih hebat dari saya, masih banyak yang lebih canggih-canggih, masih banyak yang lebih berprestasi dari saya. Saya belum siapa-siapa. Guru saya bilang, wah Rio, kamu semestinya berpikir seperti ini. You don't have to be the best to give your best.
Anda tidak perlu menjadi yang terbaik untuk memberikan yang terbaik yang ada di dalam dirimu. Kamu cukup berikan saja yang terbaik yang kamu miliki saat ini. Sampaikan kepada orang-orang. Dan salah satu guru saya yang lain, dia mengatakan bahwa kalau misalkan hari ini kamu jago bulu tangkis tingkat kecamatan, kamu boleh ngelatih di kecamatan kamu. Nggak usah nunggu kamu jadi istilahnya kayak the best of the bestnya dulu. Kamu nggak usah jadi juara satu nasional atau juara satu internasional, jadi juara satu dunia, baru Anda mau mengajarkan kepada teman-teman Anda misalnya. Kalau misalkan mereka memang membutuhkan informasi dari Anda, mereka akan belajar dari Anda. Kalau memang mereka membutuhkan dari yang lebih up level lagi, mungkin mereka akan cari yang di level yang berikutnya. Tapi jangan Anda menghentikan kreasi Anda hanya karena Anda merasa bahwa, oh, saya belum lebih hebat dari mereka. Percuma, Anda tidak perlu membandingkan dengan orang lain, karena di atas langit selalu ada langit. Itu hanya akan menunda Anda, mengunci Anda, membuat Anda tidak bisa berkreasi dan menciptakan hal baik yang sebenarnya bisa Anda ciptakan di dalam kehidupan ini. Kalau misalkan hari ini saya memutuskan, Pak, saya bandingin si ini lebih hebat dari saya, si itu lebih hebat, si itu lebih canggih, si itu lebih jago, dia desainnya lebih menarik, konsepnya lebih bagus, kameranya ada multi angle, akhirnya saya nggak bikin video. Akhirnya ya Anda nggak nonton video ini. Bagaimana kalau Anda ya just bikin aja, nggak usah pusing. Kalau Anda mau pakai gear yang bagus, Anda investasi boleh, kalau nggak pun pakai handphone juga jadi. It's a choice. Yang penting Anda lakukan saja. Kalau salah, tinggal shoot ulang aja. Ini paling asik, paling mudah, paling seru. Oke, selamat membuat video yang seru ya.